Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berupa kesehatan dan kesempatan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan laporan kerja lapangan ini. Tujuan utama dari prakerja ini adalah untuk memantapkan teori dan praktek yang telah dipelajari di sekolah dan dapat disesuaikan dengan serta diaplikasikan di lapangan. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sekolah yang telah memberikan dorongan moral dan material serta informasi. Juga dengan segala hormat saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Guru Otomotif SMKN 6 Bandung sehingga kami dapat menerapkan ilmu yang diberikan kepada kami. Ucapan terima kasih ini juga saya ucapkan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya. Bapak Ade Gunawan selaku Kepala Bengkel Otomotif SMKN 6 Bandung. Bapak Anwar Syarif Hidayat selaku pembimbing Prakrin. Bapak Yodi selaku Kepala Bengkel PT Sigma BMW. Bapak Teten selaku mekanik. Latar belakang pelaksanaan praktik kerja industri adalah sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan di dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahlian yang memilikinya masing-masing dalam upaya meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan dan juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingan seperti saat ini. Selain itu, dengan pesatnya berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak peralatan baru yang diciptakan guna menunjang banyaknya permintaan produksi barang atau jasa yang menimbulkan perubahan mendasar untuk mendapat pekerjaan sehingga tenaga kerja dituntut bukan hanya memiliki kemampuan teknis belaka tetapi juga harus lebih fleksibel dan berwawasan lebih luas, inovatif serta didukung dengan keterampilan yang berkompeten. Maka dengan adanya kegiatan praktek siswa dan siswi dapat mengasah dan juga mengimplementasikan materi yang didapatkannya di sekolah langsung ke dunia usaha atau di dunia industri yang relevan dengan kemampuannya masing-masing. Tujuan praktek kerja industri. Adapun tujuan dari kegiatan perkeren ini: 1. Meningkatkan mutu dan pendidikan kejuruan melalui peran dunia kerja. 2. Meningkatkan efisien proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. 3. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 4. Memberikan pengetahuan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian proses pendidikan. 5. Memperoleh kesetaraan dan kesepadanan antara sekolah dan dunia kerja. 4. Prakrin. Lokasi praktik kerja ini bertempat di PT Bengkel Sigma BMW yang beralamat Jalan Batu Nunggal 01. Waktu pelaksanaan mulai tanggal 2 Januari sampai tanggal 30 April 2020. Adapun rincian waktu pelaksanaan kegiatan adalah hari Senin sampai Sabtu dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Servis berkala. Dalam hal perawatan kendaraan dikenal juga yang dinamakan servis berkala. Servis berkala adalah suatu kegiatan servis yang dilakukan secara berkala dan sudah terjadwalkan dalam suatu kurun waktu yang relatif cukup lama atau setelah melewati beberapa kali melakukan servis rutin. Servis berkala perlu sekali dilakukan walaupun kendaraan masih dalam keadaan fit dan seakan-akan tidak ada masalah. Karena tujuan dilakukan servis berkala adalah untuk mengganti beberapa atau sebagian komponen penting kendaraan yang sudah waktunya diganti sebelum terjadi kerusakan lain yang mungkin juga bisa berakibat fatal pada mesin kendaraan. Dalam melakukan servis berkala biasanya juga diukur dengan jumlah jarak tempuh atau kilometer yang sudah dilaluinya. Jumlah jarak tempuh yang diperlukan kendaraan untuk dilakukannya servis berkala tidak selalu sama pada setiap kendaraan. Hal ini dipengaruhi oleh karakter mesin kendaraan itu sendiri, jenis dan kualitas komponen yang digunakan, serta desain mesin. Akan tetapi jenis komponen yang harus diganti pada saat melakukan servis berkala pada dasarnya hampir sama pada tiap kendaraan. Karena pada dasarnya hampir semua mesin mobil memiliki cara kerja yang sama
Adapun perbedaannya hanya terletak pada modifikasi dan inovasi tiap merek saja yang berlainan. Tapi itu hanya sebagian kecil saja, dalam arti tidak ada perubahan pada prinsip dasar kerja mesin. Pemeriksaan servis berkala 2000 km. 1. Pemeriksaan tali kipas. Jika rusak, beberapa fungsi pada kendaraan akan hilang. Fan belt adalah komponen berupa sabuk dari bahan karet tahan panas yang akan terus berputar sepanjang mobil berkehidup. 2. Ganti oli mesin. Fungsi utama pelumas adalah mengurangi gesekan antara komponen di dalam mesin. Alasan utama karena kualitas atau kemampuan pelumasan oli berkurang seiring dengan waktu atau pemakaian. 3. Ganti saringan oli mesin. Filter oli memiliki fungsi yang tidak kalah penting dari komponen lainnya di kendaraan. Fungsinya menyaring kotoran yang akan masuk ke bagian mesin kendaraan. Periksa cairan pendingin mesin. Sistem pendingin dalam mesin kendaraan adalah salah satu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur dalam kondisi yang ideal. 5. Periksa busi. Busi memiliki peran penting dalam sistem pengapian di kendaraan seperti motor. Fungsi busi diyakini untuk mengubah tenaga listrik yang disalurkan koil menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin yang telah dikompresi. 6. Periksa baterai. Baterai atau aki pada mobil berfungsi untuk menyiapkan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. 7. Periksa saringan pembersih udara. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran dari luar sebelum udara memasuki ruang bakar. 8. Periksa tinggi pedal kopling. Kenapa harus memeriksa flywheel pedal kopling? Mengatur jarak kopling dengan flywheel atau roda gila untuk meneruskan atau memutuskan aliran mesin ke sistem penggerak. 9. Periksa rem. Fungsi rem untuk memperlambat kecepatan atau menghentikan gerakan roda kendaraan. Mengatur kecepatan selama berkendara untuk menahan kendaraan saat parkir dan berhenti pada jalan yang menurun atau menanjak. 10. Periksa minyak rem. Minyak rem memiliki fungsi yaitu penyalur tenaga hidrolik karena rem memiliki sifat seperti fluida atau cairan dalam sistem tertutup lainnya. 11. Periksa ball joint. Fungsi dari ball joint ini adalah untuk mengikat knokel atau as roda terhadap arm, baik yang pada super arm yang kemudian disebut juga dengan super joint maupun yang ada pada lower arm yang biasa disebut dengan lower joint, sehingga dapat mempertahankan posisi as roda pada tempatnya ketika mobil dibelokkan. Hasil praktik kerja. Periksa semua tali kipas, menyetel defleksi fan belt, siapkan spring scale dan penggaris, pasang fan belt pada puli, letakkan ujung penggaris pada sisi fan belt. Tarik fan belt menggunakan spring scale dengan tekanan 10 kg. Baca defleksi fan belt pada penggaris. Standar defleksi 7-11 mm. Apabila kurang atau lebih, maka setel dengan menggerakkan alternator ke atas atau ke bawah. Setelah selesai, kencangkan kembali alternator. Ganti oli mesin. Hasil pemeriksaan. Oli berwarna hitam pekat dan encer. Level oli berada di bawah titik 2 stik oli. Standar. Level oli berada di titik kedua full. Kekentalan sesuai SAE. Volume oli sesuai kapasitas. Diganti setiap 5.000 kilo atau 3 bulan sekali. Kesimpulan. Oli kurang dan sudah tidak layak untuk dipakai, sehingga harus dilakukan penggantian. Ganti saringan oli mesin. Hasil pemeriksaan sudah melewati jarak yang ditentukan. Standar. Saringan oli yang dipasang dalam kondisi baik. Pemasangan menggunakan SST yang sesuai dengan momen
100 kg diganti setiap 10.000 km. Kesimpulan, seringan oli sudah melewati jarak pakai sehingga menimbulkan efek buruk bagi mesin dan harus dilakukan penggantian secara berkala dengan cara pembongkaran dan pemasangan yang sesuai SOP. Periksa cairan pendingin mesin. Hasil pemeriksaan, level cairan pendingin di reservoir berada di bawah tanda low. Penyerapan panas tidak maksimal standar. Warna cairan pendingin tidak berubah. Level cairan pendingin di reservoir berada di garis full. Kesimpulan, cairan pendingin kurang sehingga menyebabkan sirkulasi cairan tidak maksimal yang menyebabkan penyerapan panas tidak maksimal sehingga harus dilakukan penambahan cairan pendingin. Ganti busi. Direkomendasikan busi Denso NKG K16 PR U11 dan BKR 5E 11. Standar celah elektroda 1,0 sampai 1,11 mm. Celah maksimum elektroda 1,4 mm. Periksa baterai. Hasil pemeriksaan, tegangan baterai kurang dari 12 volt, air acu kurang. Standar tegangan baterai 12 volt, level air acu max. Kesimpulan, air acu kurang sehingga menyebabkan tegangan baterai melemah. Perlu dilakukan penambahan air acu dan harus dicharger agar tegangan menjadi sempurna. Kesimpulan, dari pengalaman praktek kerja industri prakerin yang dilaksanakan di bengkel PT Sigma BMW selama 4 bulan, dapat diambil kesimpulan. Dengan adanya prakerin ini, para peserta cukup banyak mendapat informasi dengan pengalaman khususnya mengenai ilmu teknik kendaraan ringan sehingga menambah motivasi bagi peserta dalam memperdalam ilmu tentang teknik kendaraan ringan. Setelah pelaksanaan prakerin ini dapat disimpulkan antara teori yang dapat di sekolah dengan praktek kerja di dunia usaha memiliki banyak perbedaan. Teori lebih sulit jika dibanding dengan praktek secara langsung. Keberhasilan pelaksanaan prakerin ini sangat dibutuhkan oleh para siswa atau siswi agar dapat bisa mengikuti salah satunya syarat untuk menempuh UAS atau UN. Dengan dibuat laporan prakerin ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi lancarnya pelaksanaan prakerin, terutama pada tahap awal kerja berkaitan dengan paket keahlian yang ada di dunia usaha atau di dunia industri. Bagi tempat prakerin, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan akademis untuk membantu operasional perusahaan tersebut. Selain itu, laporan prakerin yang didapat dari siswa tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai situasi umum perusahaan tersebut. Dalam proses prakerin ini dibutuhkan kedisiplinan dan keseriusan dalam mengerjakan, dan sebelum bekerja, alat dan bahan harus disiapkan selengkap-lengkapnya agar tidak menimbulkan kendala-kendala yang menghambat proses praktek yang dikerjakan. Saran. Dalam pembuatan laporan ini, saya memberikan saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi pihak yang berkaitan dengan praktik kerja industri, yaitu untuk siswa sebaiknya selalu rajin dan disiplin kerja pada praktik kerja industri. Siswa sebaiknya selalu mentaati peraturan dan tata tertib yang telah dibuat atau ditentukan oleh perusahaan. Siswa hendaknya dapat menguasai salah satu bidang keahlian agar supaya dapat bersaing dengan yang lain. Biasakan bersifat jujur dan berhati-hati dalam bekerja, utamakan keselamatan kerja. Untuk sekolah, praktik kerja industri mohon tetap dilaksanakan tiap tahun untuk menunjang pendidikan sistem ganda. Guru pembimbing usahakan lebih sering mengunjungi siswa yang prakerin agar siswa dapat konsultasi atas berbagai masalah yang telah ditemukannya. Praktik di sekolah agar diupayakan lebih banyak daripada teori, supaya pada saat praktik di dunia usaha atau industri tidak kesulitan. Untuk dunia industri sebaiknya dapat menerima siswa magang. Industri sebaiknya dapat memberikan yang terbaik kepada siswa magang. Sekian dari sidang saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.